Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Raras Jayaningrum, mahasiswi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan geometri netral tentang pembuktian teorema Sacchari-Legendre untuk memenuhi tugas geometri non-Euclid. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan tentang geometri netral, yaitu teorema Sacchari-Legendre. Sebelum masuk ke teorema Sacchari-Legendre, di sini ada pengertian dari geometri netral. Geometri netral adalah geometri yang dilengkapi dengan sistem aksioma-aksioma insidensi, sistem aksioma-aksioma urutan, sistem aksioma kekongruenan atau ruas garis, sudut, segitiga-segitiga, dan sistem aksioma Archimedes. Nah, geometri netral ini merupakan geometri yang tidak menggunakan konsep kesejajaran Euclid. Ini merupakan bunyi dari teorema Sacchari-Legendre, yaitu jumlah sudut sebarang segitiga kurang dari atau sama dengan 180 derajat. Sebelum masuk ke inti pembahasannya, di sini ada materi penunjang untuk membuktikan teorema Sacchari-Legendre. Yang pertama ada geometri hiperbolik, yang kedua sudut, dan yang ketiga sifat Archimedes. Kita akan bahas dari geometri hiperbolik. Jadi, geometri hiperbolik merupakan geometri dengan konsep kesejajaran yang berlawanan dengan postulat kesejajaran Euclid. Yang kedua ada sudut. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan dua buah sinar atau dua buah garis lurus yang titik pangkalnya berimpit. Hubungan antar sudut itu ada tiga. Yang pertama, pasangan sudut yang berpelurus atau bersuplemen. Yang kedua, pasangan sudut yang berpenyiku. Dan yang ketiga, pasangan sudut yang saling bertolak belakang. Kita masuk ke inti materinya, yaitu teorema Sacchari-Legendre. Bunyinya jumlah sudut sembarang segitiga kurang dari atau sama dengan 180 derajat. Untuk pembuktiannya, itu menggunakan dua teorema. Kita akan bahas satu persatu. Bunyi dari teorema pertama yaitu, jika terdapat segitiga ABC, maka jumlah besar kedua sudutnya kurang dari 180 derajat. Nah, di sini kita akan buktikan bahwa besar sudut B ditambah besar sudut C kurang dari 180 derajat. Yang kedua, besar sudut A ditambah besar sudut B itu kurang dari 180 derajat. Dan yang ketiga, besar sudut A ditambah besar sudut C kurang dari 180 derajat. Nah, ini yang pertama kita bentuk terlebih dahulu segitiga ABC. Gambarnya seperti ini. Untuk buktinya, kita akan membuktikan besar sudut B ditambah besar sudut C kurang dari 180 derajat. Nah, pembuktiannya yang pertama buat perpanjangan AB hingga AD. Nah, sebelumnya itu sudah ada segitiga ABC. Lalu kita buat aja perpanjangan AD. Ini kan ada garis AB, maka kita buat perpanjangan AD dibuat dari titik B ke sini sepanjang ini. Buat garis lurus, maka di sini terbentuk garis AD. Nah, seperti ini bentuknya. Yang kemudian, pembuktian yang kedua yaitu sudut CBD adalah sudut luar dari sudut B. Sudut CBD itu merupakan luar dari sudut B. Nah, sehingga besar sudut CBD sama dengan 180 derajat dikurang besar sudut B. Nah, besar sudut CBD ditambah besar sudut B sama dengan 180 derajat. Ini pindah ruas yang awalnya minus, pindah ruas menjadi positif, jadi didapatkan hasilnya itu sudut B
kurang dari 180 derajat. Ini untuk pernyataan yang pertama. Nah, menurut geometri Euclid, sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Jika A-nya dihilangkan, karena kan kita akan mencari sudut C ditambah sudut B kurang dari 180 derajat, maka A-nya dihilangkan, sehingga didapatkan sudut C ditambah sudut B kurang dari 180 derajat. Nah, dari sini, maka terbukti bahwa sudut C ditambah sudut B kurang dari 180 derajat. Maka untuk sudut A ditambah sudut B kurang dari 180 derajat dan sudut A ditambah sudut C kurang dari 180 derajat dengan analogi yang sama dengan cara nomor 1 maka terbukti benar. Jadi untuk pembuktian yang sudut A tambah sudut B kurang dari 180 derajat dan sudut A ditambah sudut C kurang dari 180 derajat dengan cara yang sama seperti pembuktian yang pertama ini, maka itu terbukti benar. Nah, kita lihat lagi dari gambar di sini. Apabila garis AC ditarik garis ke atas seperti ini, maka eh, garis yang ini tuh akan kurang dari 180 derajat. Dari titik A, kita tarik garis. Nah, ini juga akan menghasilkan kurang dari 180 derajat. Ini merupakan pembuktian untuk sudut B ditambah sudut C kurang dari 180 derajat. Kemudian untuk teorema kedua, bunyinya jika diberikan segitiga ABC dan sudut A, maka terdapat segitiga A1, B1, C1, sedemikian sehingga segitiga A1, B1, C1 mempunyai jumlah sudut yang sama dengan segitiga ABC. Akan tetapi, besar sudut A1 kurang dari sama dengan setengah sudut A. Untuk pembuktian yang pertama, misalkan titik E itu titik tengah dari AC. Nah, ini kan awal mulanya sebuah segitiga A, B, C. Nah, habis itu kita buat titik E di sini tengah-tengah dari AC. Ini A, ini C, berarti ini titik E-nya di sini. Nah, setelah itu buat perpanjangan BE sampai F, sedemikian sehingga BE sama dengan EF. Maka buat perpanjangan dari BE sampai F di sini. Nah, sehingga BE itu sama dengan EF. Karena BE sama dengan EF, maka sudut AEB sama dengan sudut CEF itu bertolak belakang. Yang selanjutnya, CE sama dengan EA. CE sama dengan EA. Nah, maka segitiga AEB kongruen dengan segitiga CEF, sehingga sudut-sudut yang bersesuaian itu sama. Maka kita akan tunjukkan bahwa segitiga AFC adalah segitiga A1, B1, C1 yang dicari. Nah, kita lihat pada gambar bahwa besar sudut 2 itu sama dengan sudut 2 aksen. Kenapa sama? Karena besar sudut yang berseberangan dalam pada segitiga adalah sama. Nah, ini yang kedua, sudut 3 sama dengan sudut 3 aksen. Kenapa sama juga? Karena besar sudut yang berseberangan dalam pada segitiga adalah sama. Dari gambar segitiga ABC didapatkan sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan sudut 1 ditambah sudut 2 ditambah sudut 3 ditambah sudut 4. Nah, karena tadi sama, maka bisa dituliskan yaitu sudut 1 aksen, kemudian tambah sudut 2 aksen, ditambah sudut 3 aksen, ditambah sudut 4 aksen. Nah, sehingga didapatkan sudut CAF ditambah sudut AFC ditambah sudut FCA. Maka terbukti bahwa segitiga AFC adalah segitiga A1, B1, C1 yang dicari.
Nah, sekarang kita perhatikan, sudut A di sini sama dengan sudut 3 ditambah sudut 4 di sini. Nah, yang tadi kan udah diketahui ya bahwa sudut 3 itu ditambah sudut 4 aksen. Karena sudut A sama dengan sudut 3 ditambah sudut 4 aksen, maka pastilah salah satu berlaku, yaitu sudut 3 kurang dari sama dengan setengah kurang dari A, atau sudut 4 aksen kurang dari sama dengan setengah sudut A. Nah, jika sudut 3 kurang dari sama dengan setengah sudut A, maka A itu sebagai A1 dan C sebagai C1 dan F sebagai B1. Tetapi jika sudut 4 aksen kurang dari sama dengan setengah sudut A, maka F sebagai A1, C sebagai B1, dan A sebagai C1 itu terbukti. Nah, tadi kita sudah membuktikan teorema 1 dan teorema 2 untuk pembuktian teorema Sacchari-Legendre. Nah, di sini kita ulangi lagi bahwa bunyi dari teorema Sacchari-Legendre itu jumlah sudut sembarang segitiga kurang dari atau sama dengan 180 derajat. Untuk pembuktiannya, diketahui segitiga ABC, maka akan dibuktikan sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu kurang dari sama dengan 180 derajat. Nah, kita mengandaikan bahwa sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu lebih besar dari 180 derajat. Maka ada P aksen lebih besar dari 0, sehingga sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat ditambah P aksen. Kita lanjut. Nah, dengan menggunakan teorema yang kedua, yang tadi sudah dibuktikan, maka didapatkan segitiga A1, B1, C1, sehingga sudut A1 ditambah sudut B1 tambah sudut C1 itu sama dengan 180 derajat tambah P derajat. Dan sudut A1 kurang dari sama dengan setengah sudut A. Begitu juga dengan segitiga A2, B2, C2. Sehingga sudut A2 ditambah sudut B2 ditambah sudut C2 sama dengan 180 derajat ditambah P derajat. Nah, dan sudut A2 kurang dari sama dengan setengah sudut A1 kurang dari sama dengan setengah pangkat 2 sudut A. Nah, jika proses ini terus-menerus dilanjutkan, maka akan diperoleh segitiga AN, BN, CN, yaitu segitiganya itu tidak terhingga atau tidak terbatas, sehingga didapatkan sudut AN ditambah sudut BN ditambah sudut CN sama dengan 180 derajat ditambah P derajat, dan sudut AN kurang dari sama dengan setengah pangkat N sudut A. Hal ini dapat memilih segitiga AN, BN, dan CN. Sedemikian sehingga didapatkan sudut AN kurang dari sama dengan setengah pangkat N sudut A kurang dari sama dengan P dengan N yang cukup besar atau tidak terhingga. Jadi didapatkan sudut AN ditambah sudut BN ditambah sudut CN kurang dari sama dengan P tambah sudut BN ditambah sudut CN, sehingga 180 derajat ditambah P kurang dari sama dengan P plus sudut BN plus sudut CN itu lebih besar daripada sama dengan 180 derajat. Hal ini merupakan kontradiksi dengan teorema 1, yang berarti pengandaian itu salah. Tadi kan awal bunyi dari teorema 1 itu, jika terdapat segitiga ABC, maka jumlah besar kedua sudutnya kurang dari 180 derajat. Dan di sini kita mendapatkan yaitu lebih besar daripada sama dengan 180 derajat. Jadi pengandaian di awal yang mengatakan sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C lebih besar dari 180 derajat adalah salah. Jadi terbukti bahwa
Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C kurang dari sama dengan 180 derajat. Sekian video pembahasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan semoga materinya dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.